Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, tibalah saatnya, yaitu ceramah atau mau'izah hasanah, perkataan yang baik-baik yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji M. Sofa Arisuddin dari Tangerang. Kepada Bapak Kiai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang rame. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa fi hadisin akhar syafa'ati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat 5 menit. Ibu-ibu masih kuat? Kira-kira kalau diajak ngaji 1 jam lagi ke depan siap? Sampai jam setengah 12 siap? Sampai jam 1 oke? Sampai jam 2 sanggup? Awas lo kalau pulang. Yang terhormat pengatur acara, penata waktu beserta segenap panitia perayaan Maulid Masjid Jami At-Taqwa Perumahan Bukit Gading Balaraja, yang mudah-mudahan warganya kuat seperti gading, asal gadingnya jangan retak. Sebab pepatah mengatakan tiada gading yang, mudah-mudahan rumah tangganya jangan retak, persahabatannya jangan retak, persatuannya jangan retak, terlebih-lebih badannya juga jangan retak-retak. Amin ya rabbal alamin. Perumahan Bukit Gading, Gading Bukit. Alhamdulillah Pak, ternyata banyak bukit juga di sini Pak. Al-Mukarramun, para tokoh, ketua DKM,
Bapak Kepala Desa Cangkudu ya maksudnya, Bapak Kepala Desa Cangkudu, Bapak Haji Abdullah, yang alhamdulillah baru kali ini saya bertemu dengan beliau. Alhamdulillah sudah nyawer tadi sama saya. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan untuk memimpin fisik dan desa Cangkudu, termasuk perumahan Bukit Gading. Wabil khusus yang saya hormati Akhina Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rohali sebagai guru setempat. Saya mengenal beliau, akrab dengan beliau sebelum tahun 2000. Di bawah tahun 2000 saya sudah kenal dengan beliau, berarti 25 tahun lebih. Nah, cuma alhamdulillah nikahnya saya duluan, punya mobilnya saya duluan, naik hajinya saya duluan, apalagi ya. Nah, punya rumahnya mungkin saya duluan. Semuanya serba duluan. Bahkan ada satu lagi yang saya duluan. Tanyakan kepada beliau, apa itu? Tidak akan dibukakan. Rahasia perusahaan. Mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kepada seluruh para jamaah, baik dari kalangan kaum bapak juga dari kalangan kaum ibu. Di jumlah jamleh kayaknya kebanyakan kaum ibu ya. Enggak acara siang, enggak acara minggu, tetap yang banyak masa lalu ibu-ibu. Kalau acara ibu-ibu di pagi hari pengen dihadirin kaum bapak 100 orang aja, susahnya bukan main, Bu. Betul. Tapi kaum bapak dan pemuda mengadakan acara maulid di malam hari, tetap yang banyak masa lalu ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Ya kalau mati nggak bakalan di sini, Bu. Insya Allah saya doakan ibu-ibu yang hadir di Maulid At-Taqwa senantiasa Allah jadikan calon penghuni surga. Baru calon doang, belum tentu masuk, mampir dulu ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Insya Allah istri-istri bapak nih yang berada di samping kanan saya doakan mudah-mudahan jadi istri-istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha? Di antara ciri istri yang soleha adalah istri yang kagak pernah minta duit sama suami. Entar, tenang aja, tenang. Saya mau nengok ke bapak dulu ya. Bapak-bapak, istri soleha adalah istri yang kagak minta duit sama suami. Setuju, Pak? Tuh, setuju. Bu, istri soleha adalah istri yang tidak minta duit sama suami. Setuju tidak? Pak, nggak setuju katanya, Pak. Oke lah, saya lurusin. Istri, ini anak siapa sih ini? Coba panitia urusin. Ciri istri solehah diantaranya adalah istri yang tidak pernah minta duit sama suami. Tapi sebaliknya, suami yang soleh adalah suami yang ngasih duit sama istri sebelum dipinta sama istri. Aku tahu yang kau mau. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati, Hadroh. Tim Hadroh masih siap? Siap? Sebab kadang-kadang di tengah ceramah saya kalau ada tim Hadroh saya juga jadi vokalis. Siap ya? Awas, jangan lalaikan Hadrohmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana waktu berjalan begitu cepat, Pak. Zaman akhir sekarang setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, Pak. Perasaan saya belum lama ceramah maulid, baru beberapa bulan yang lalu, ternyata sekarang sudah datang lagi bulan maulid. Betul? Saking betahnya kita hidup di alam Bukit Gading. Alhamdulillah.
Masya Allah. Nah, dan sekarang alhamdulillah tepat di malam Jumat Sayyidul Ayyam, kemudian tanggalnya tepat tanggal 12 bulan Rabiul Awal, sebagaimana riwayat yang masyhur, bulan dilahirkannya baginda Rasul adalah Rabiul Awal, tanggalnya tanggal 12. Nah Pak Imam, saya senang dulu belum disuruh. Saya senang banget nih kalau ceramah sama ibu-ibu nyambung baik. Alhamdulillah. 12 jatuh pada, tuh ada yang Rabu kedengar di Brasonono. Jatuh pada di hari Jumat. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 di kota Mekah pada tahun Gajah. Pil. Gajah bahasa Arabnya pil. Nah, nenek-nenek naik gajah, al-ajuz tarkabul pil. Nenek-nenek keinjek gajah bahasa Arabnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kota Mekah pada tahun pil 571 Masehi, di kota Mekah pada tahun pil. Kayaknya kalau pakai hadro enak nih ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Senin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun pil 571 Masehi di kota Mekah pada tahun pil. Mantap. Darilah kita, darilah kita, ingatlah semoga kita benar-benar dan di akhiratnya. Marilah, marilah, marilah engkau. Yang apal lagu itu berarti kelahiran tahun 65. Rombongan jadul lah. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa sih dan kenapa kita harus maulid? Ya Allah, kita nggak bosan-bosan ngadain maulid ya Bu ya. Bu, bosan kagak ngadirin maulidan? Bosan kagak iuran maulidan? Pada lunas semua. Lah sohor. Ya Allah ya Rasul, sampai-sampai Pak, beberapa tahun-tahun yang lalu saya diundang ke daerah Kabupaten Lebak, tepatnya kampung Gunung Julang. Dari Gajruk Cipanas naik gunung lagi Pak, sampai mobil juga selip, licin, nanjak. Ya Allah ya Rasulullah, itu panitianya, badananya ditekel oleh seorang warga. Sedangkan bikin berekatnya 3.000 berekat, snack 3.000 snack, mubalik 3 dari Serang, Kiai Pudoli dengan saya, kori 3, kori provinsi semua. Bayangkan berapa puluh juta biaya. Ya Allah ya Rasulullah, sugih banget, kaya banget tuh orang ya Bu ya. Ui, iya sih ya, iradat Allah, yang kaya banget Bu ya. Yang miskin banget, motor juga ke angsur 4 bulan, tarik sama bohong. Ya kan, ya Allah ya Rasulullah. Nah inilah saking cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad, rela mengorbankan puluhan bahkan ratusan juta. Ya Allah, ini mah orang Balaraja mah di kampung saya di Saga, di Pekong, angsuran motor mah 850.000 per bulan. Wah, aktif nggak pernah nunggak. Masya Allah, ditagih maulidan per rumah 200.000 sampai maulidan selesai kagak lunas. Ada di sini ada. Jangan ngacung Bu, malu.
Ya kadang-kadang ada panitia ketika saya pulang bilang begini, maaf Pak Kiai nggak bisa ngasih gede. Kenapa? Banyak warga yang gak lunas. Oh berarti yang iurannya kagak lunas itu ngecilkan rezeki gua. Nah nggak minta sih Pak. Nah saya dapat amanat dari guru, hirup mah amalkeun tilu, ulah balik lagi, ulah bahasa Jakarta mah jangan. Pertama, sebutuh apapun kamu, semadorot apapun kamu, ulah minta, jangan minta. Ulah be teu boga beas ulah minta beas, teu boga duit ulah minta duit. Laju kumaha nyocokan beuteung ngahutang. Boleh sebab hutang makan dibayar, tidak merusak harga diri daripada minta. Hiji ulah minta, kedua lamun dibere ulah nolak. Ini kalau Pak Imam ngasih sama saya nggak bakalan saya tolak kalau ngasih. Ya Allah ya. Yang ketiga jangan disimpan. Setelah kita mendapatkan rezeki jangan disimpan. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari Ngariung, nggak disimpan sama saya, nyampe rumah dikasih sama istri saya, beres. Istri kan bendahara Pak. Nah, duit kalau sudah masuk ke kantong istri susah keluar laginya Pak. Betul. Ya Allah tuh betul ngaku beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, didasari apa? Semata-mata pertama, ya Allah kita mengharap syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Kita kan bakal mati ya Pak ya Bu ya. Sekarang Pak sering saya ceramah di acara kematian. Dulu ketika kita masih muda ya, itu orang kalau meninggal dikasih sakit dulu oleh Allah, betul ya? Ada yang 2 tahun sakit baru mati, setahun sakit baru mati, minimal sebulan 2 bulan lah sakit dulu baru mati. Sekarang banyak orang yang mati tanpa sakit terlebih dahulu, betul? Ya Allah poal Pak mati ya Bu ya, nyawa yang getolol. Allahu Akbar. Ya Allah teman saya mubalik lagi ngelayanin tamu, mau ngundang buat rajaban, lagi nulis jadwal ceramah, golepak Masya Allah. Teman saya adik kelas saya umurnya di bawah saya lagi jamiahan di masjid, lagi menerangkan wujud kidam bako, golepak Istri teman saya ya Allah di Pilak Balaraja pagi masih nyiapin jam 8 pagi masih nyiapin sarapan untuk suaminya berangkat ke Bandung. Suaminya berangkat ke Bandung, sampai ke Bandung istri yang nyiapin sarapan tadi mati. Ya Allah. Ada juga saya ceramah di kematian malam ke-7. Setelah saya ceramah nanya ke Abah Haji, "Bah, ini almarhum paehna katabrak tah?" Henteu. Gering heula tah? Henteu. Jatuh dari ketinggian? Enggak. Ketimpa benda berat? Enggak. Kenapa bisa mati? Penyebabnya disengat lebah doang. Dicocot tawon. Paeh. Loh kok bisa? Tawonna sasayang. Sayangna segede salon. Atau kepeler-peler lah. Ya Allah. Bahkan tetangga saya orang Jawa si Emas, nah, pagi masih pegang cangkul ngoret-ngoret rumput di belakang dapurnya, asar mati. Diumumkan di masjid, ibu-ibu pada kaget, piraku si Emas pae isuk-isuk yang ngoret kene, piraku asar pae. Heuy atun teu piraku teu naon, nu piraku mah tah isuk-isuk pae asar ngoret, tah nu piraku. Betul. Sedangkan kita percaya setelah kita mati akan ada kehidupan lagi di akhirat. Percaya? Setelah dunia ada akhirat, setelah mati kita dihidupkan lagi. Surat Yasin tiap malam Jumat kita baca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Inna nahnu sesungguhnya kami nuhyil mauta akan menghidupkan orang-orang yang mati.
Masya Allah, wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan tulis apa-apa yang mereka kerjakan. Sedangkan kita di kitab akidah, di pelajaran tauhid, kita diajar oleh kiai setiap hari, setiap malam, setiap saat ada dua malaikat di kanan dan di kiri. Di kanan namanya malaikat raqib, pencatat amal baik, di kiri malaikat atid, pencatat amal buruk. Ini Pak, malaikat raqib sekarang sedang sibuk nyatet amal kita, Bu. Amin. Mbak Titin, ada Mbak Titin datang jam 8, belum sholat isya acan, snack 2 bok, minum 4 gelas, ngabulak balik dengkul na 14 kali. Enggak Bu, hari pegal mah bulak balik itu nanaon. Setiap banyak ngebulak balik dengkul loba pahalana. Kenapa? Setiap kerjamiahan, kermuludan, kerpengajian ngebulak balik dengkul baik, berarti hirup tajelema tah. Sebaliknya lamun di pengajian, di maulidan eta awak tergerak-gerak, malaikat bingung mau dicatat ngaji jahes ente dicatat ngaji jaker di tempat pengajian. Ya Allah, ngelonjor silahkan Bu, nggak apa-apa. Tuh kerkieu manggeus. Alhamdulillah. Tah kita menjalani beberapa proses nanti dalam kehidupan akhirat, ujung-ujungnya hanya 2 tempat yang akan dihuni manusia, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'id. Sekelompok manusia berada di dalam surga, sekelompok manusia berada dalam siksaan api neraka. Na'udzubillahi min. Sedangkan saya nanya sama jamaah Masjid At-Taqwa warga Bukit Gading, pengen neraka apa pengen surga? Kos nu cager jawaban nama. Cuma surga tidak didapatkan dengan gratis, Pak. Surga tidak kita dapatkan dengan cara leha-leha. Bu, oi, pengen naik pesawat aja kita harus punya tiket pesawat, betul? Pengen naik kereta, sius, kereta naon eta nu cepet teh hari. Kereta wus, harus punya tiket, apalagi mau masuk surga. Apa itu tiketnya? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwasilahi, yang disaranakan, yang disebabkan oleh ibadah kita kepada Gusti. Sedangkan surga yang begitu hebat, janji Allah untuk kita, adatul ibadiyal solihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Apa itu? Surga. Berarti surga bukan untuk kiai, surga bukan untuk ustadz, surga bukan untuk Pak Haji, surga bukan untuk Pak Lurah Abdullah, surga bukan Pak Imam DKM. Surga apalagi bukan buat MC. Untuk siapa? Ibadiyah solehin, hamba-hamba Allah yang soleh. Siapapun dan apapun profesi hamba Allah yang soleh. Jadi pemerintahnya yang soleh, surga. Amin. Ya Robbal. Jadi pejabatnya yang soleh, surga. Pejabat yang mana? Pemerintah yang mana? Pemerintah yang calon surga adalah pejabat yang jabatannya untuk ngurus masyarakat, untuk memakmurkan masyarakat, bukan untuk cekek masyarakat. Betul? Mudah-mudahan warga Bukit Gading insya Allah banyak rezeki, sehari gajinya mudah-mudahan 3 juta. Iya pan kerame iya. 3 juta per hari, 100 juta per tahun, belum tunjangan. Pak, mendingan orang Bukit Gading pada kaya. Kata saya mah itu orang Bukit Gading pada kaya-kaya. Kenapa? Enggak ditunjang hidupnya. Yang ditunjang itu yang dengdek, Bu. Betul. Kita punya pohon pisang, doyong, dengdek, ditunjang pakai bambu. Lemah orang yang ditunjang itu, lemah. Tunjangan beras per bulan 15 juta. Sakumaha daharna eta budak. Aing keur nyap-nyap bae pugunan ieu. Ya Allah, ya Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Nu karunya mah si Sahroni beban. Patung Iron Man di bawah pan.
Ya Allah, kenapa terjadi demikian? Hai Arab, pepatah Arab mengatakan lisanuka asaduka, lidahmu adalah harimaumu. Kalau kalian tidak bisa menggunakan lidah, bisa-bisa kamu celaka dengan perkataanmu sendiri. Betul? Nah eta, ya Allah, ya Rasulullah, nggak mendingan jalan makos urang-urang lah tanpa tunjangan. Kaya berarti. Alhamdulillah, surga kata Allah mala ainun ra'at. Nah, ada sesuatu keindahan di surga yang belum pernah terlihat waktu kita hidup di Balaraja. Bu, kita kalau lihat pemandangan lah Bukit Gading Majore jeung pemandangan anak. Lihat Telaga Bestari agak mendingan. Citra Raya lebih mantep. Apalagi ya BSD sana Serpong. Apalagi tuh di Jakarta tempat tinggalnya artis dan selebritis, perumahan Pondok Indah. Ya Allah, apalagi kalau kita ke Bandung, ke Lembang, Masya Allah, hijau perasaan mata, senang memandang. Betul? Indah kata kita, tapi nanti di surga akan ada keindahan yang jauh berlipat-lipat dengan keindahan taman-taman yang ada di Cibodas, di Lembang dan di Bandung. Wala udhunun samiat, di surga ada satu keindahan suara yang belum pernah terdengar oleh kita waktu hidup di Bukit Gading. Insya kita kan ya Allah dengerin suara si Lesti Kejora aja udah terpesona Bu ya. Ayo nyoba hedigenya. Allahu Akbar. Tapi di sana nanti akan ada biduan-biduan surga. Indah, iya indah. Mempesona, iya mempesona. Harus dibeli, iya. Dibelinya dengan apa? Amal. Amal diantaranya ibadah sholat. Kita pengen surga, tiketnya sholat kita jauh. Satu, kita mau sholat merasa terpaksa. Kuwajib ya hukum dalam mentilaksanakan manaraka. Lamun sholat 5 waktu hukumna sunnah, mual anu sholat di Bukit Gading. Yang kedua, sholat urang matilok khusyuk, bener. Sholli fardol asri, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Token 250. Inna sholati wa nusuki, gas habis. Wajah tu wajah. Cabe bawang aya keneh teueuhnya. Alhamdulillah ar-rahmanir. Angsuran motor 700. Lakum dinukum waliyadi. Hutang kawarung teh 400 can dibayar. Ya Allah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu ngebagi-bagi gaji PMI selesai dalam 4 rakaat. Pengen ke surga, sholatna model kos gitu. Jang jauhun. Kata preman, untung gua kagak sholat Kiai. Atau sia deui tilok sholat lebih parah. Nu sholat bege cat pugu ka surga, komo tangkurak sia nu tilok sholat. Tah bahasa aing keluar lah. Ya Allah, ya Rasulullah. Kita ke surganya ngandelin puasa kita. Puasa kita mengancem. Geura maghrib sia. Diembat wae. Ini kan kita mah puasanya puasa nafsu, puasa ngancem. Ya Allah ya Rasulullah, baru setengah 6 Pak, itu meja udah nggak ada pinggirnya Pak. Penuh meja makan sama pembukaan sama takjil, sampai nggak ada pinggirnya. Ya Allah, begitu azan, yang azan baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bala-bala udah habis 6. Loh, balabah taraweh dua geraan RT. Ya Allah, teka buru ngarokok dikenyot sambil jalan kaki. Begitu sampai masjid, nah udah komat, cek ke pagar masjid. Sayangkan pontot masih panjang, diselapin di telinga Pak. Sholli fardol isya, Allahu Akbar. Ternyata enggak mati tuh rokok. Masih ada api sedikit. Lama pan panas sih, disintrek ku RT. Ya Allah, celek di samping Pak Imam ketua DKM. Di sini. Wacak-acakan. Pengen ke surga, ngandelkeun puasa urang.
Sebab puasa kita mah cuma puasa perut, mata mah jelalatan. Jam 5 bukannya masuk ke dalam rumah, tadarus kayak zikir kayak sengaja ngabuburit. Kok itu ke Telaga Bestari. Ya Allah, masuk dikit kan pramugari Pak ya. Ya Allah, jangkung tipis-tipis indah ya Masya Allah. Kok Kiai tahu, sering lewat gua. Bingung kan Kiai ge Pak Imam, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Allah Akbar. Ya Allah, makanya tanpa Rasulullah, tanpa bantuan dari baginda Rasulullah, tanpa wasilah dari syafaatnya Rasulullah, kita kayaknya jauh untuk masuk ke surga. Ya Allah, tanpa Rasulullah siapa sih kita? Nggak ada apa-apanya dibandingkan, jangankan dengan baginda Rasulullah, dengan para ulama, dengan para ajengan, dengan para wali-wali Allah. Diri kita bukan siapa-siapa. Siapa aku tanpa dirimu? Man ana laulakum. Man ana laulakum. Man ana laulakum. Kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum. Kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana maulakum. Man ana maulakum. Kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana maulakum. Kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum. Diriku tidak ada artinya tanpa kehadiran dirimu di sisiku. Anjay. Oh kokom komaria. Nyawa bae aing mah beloon. Karunya teh si Dedi di kolot kintana. Aduh aing nyawa bae beloon. Parohali hampura ya karohali. Ya Allah, semata-mata kita mengharapkan syafaat. Kenapa? Ya Allah, sebab wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi membawa rahmat. Yuk kita tengok kisah ke belakang yang terjadi ketika Rasulullah masih hidup bersama para sahabat. Bu, tahu Abu Lahab? Tahu kagak sama Abu Lahab? Tahu enggak? Tahu enggak sama Abu Lahab? Aku juga enggak tahu. Tapi pernah dengar nama Abu Lahab? Orang Islam apa orang kafir? Teman Rasul apa memusuhi Rasul? Ya Allah. Ketika Siti Aminah mengandung baginda Nabi, ya Allah, enak Siti Aminah mengandungnya, menghamilnya. Lam tajid alama wala sikola. Tidak ngidam Aminah mabu, bukannya kayak ibu-ibu orang Bukit Gading. Ngidam, enak. Badan kurus, makan kagak mau, enak yang ada. Ya Allah, kata suami, mah ikan bakar nih. Suami habis ngeriung, dapat pindang bandang. Mah, bandang mah. Sayur medok nih, sayur medok, sayur koni. Pas tanggal muda suaminya karyawan, gajian di PMI. Mah ini duit 7 juta. Sini bang, nggak ada yang enak. Saya terus terang nyari perempuan yang lihat duit muntah. Dikawin ku yang awet kesana duit aingnya.
Ya Allah, tapi Siti Aminah tidak ada mual, tidak ada enak, normal-normal saja. Gede. Ya Allah, lahirlah. Masya Allah, diriwayatkan begitu di malam Senin menjelang subuh, dini hari, taruhlah jam 3 kalau di kita. Ya Allah, rumah Siti Aminah itu cerah. Di atas rumah Aminah ada cahaya yang begitu semerbak. Bukan semerbak, kalau harum baru semerbak. Apa namanya ya? Nggak segitu, bagus pokoknya malah bingung aing ngomong nak. Ya Allah, oh carang percis bayi yang lahir di kampung Sagapekong. Pas mau lahir listrik mati, angin ngekiu, hujan ngekiu, loh, anjing kuku, burung hantu di belakang dapur kuak. Waduh, titisan gerandong mau lahir. Begitu Abu Lahab keluar dari rumah dini hari, melihat ke arah rumah Siti Aminah, ada cahaya di atas rumah Aminah. Kaget Abu Lahab, memanggil pembantu perempuannya yang namanya Suwaibah. Hai Suwaibah, berangkat kamu ke rumah Aminah. Ada apa yang terjadi di rumah Aminah? Berangkat sang pembantu, pulang lagi, ditanya sama Abu Lahab, ada apa yang terjadi wahai pembantuku di rumah Aminah? Tuan, Aminah telah melahirkan seorang bayi laki-laki, ganteng mungil. Masya Allah, Masya Allah. Senang Abu Lahab. Kenapa senang? Sebab Aminah istri Abdullah. Abdullah saudaranya Abu Lahab. Berarti Abu Lahab kebaginda Nabi alo. Apa alo? Keponakan. Sedangkan begitu Nabi dalam kandungan baru usia 2 bulan, Abdullah kan sang ayah meninggal dunia. Berjanji selalu kita baca, walamma tamma min amlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani alamata. Syahrani ayah padahal mata. Ayah diberjanji padahal syahrani ta. Nyambung ya ing ya. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahroni barang atuh. Walamma tamma min amlihi sallallahu alaihi wasallam ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil. Ih syahroni di bae marwiyah. Walamma tamma min amli sallallahu alaihi wasallam ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah uja sahroni bae. Tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Berarti betapa sayangnya, betapa karunyana eta Abu Lahab terhadap sang baginda Nabi. Oleh karena itu, wahai Suwaibah, aku senang keponakanku telah lahir. Oleh karena itu, untuk mengaplikasikan, membuktikan rasa kebahagiaanku, engkau sekarang bukan lagi seorang hamba sahaya, bukan lagi seorang amat, merdeka, engkau jadi wanita yang merdeka. Susuilah keponakanku Muhammad. Maka ibu susu yang pertama menyusui Nabi adalah Nyi Siti Suwaibah Aslamiyah, seorang hamba sahaya milik Abu Lahab. Tuh, sepi amat ini. Masih hidup? Halo? Assalamualaikum. Oh bener hirup kene. Lanjut. Insya Allah. Padahal apa endingnya? Memusuhi. Waktu bayi Abu Lahab begitu sayangnya terhadap baginda Rasul, tapi ketika Nabi berusia umur 40 tahun dikasih wahyu oleh Allah jadi Nabi, disuruh dakwah ke masyarakat oleh Allah berarti jadi Rasul, apa tanggapan Abu Lahab? Tidak percaya akan kenabian, tidak percaya akan kerasulan Muhammad bin Abdullah. Mati sampai dicap oleh Allah, dikutuk oleh Allah, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Paling bawah birobin nasi, naik, habis birobin nasi, birobil palaki, terus tuh kata tilok maca Quran maya. Ya Allah, paling bawah birobin, terus naik birobil, naik lagi kulhu, naik lagi
Tabat yada Abi Lahabi watab. Celaka dua tangan Abu Lahab, watab, dan celaka Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab, tidak akan menolong hartanya, tidak akan menolong perusahaannya. Apa ending di akhiratnya? Saya selanarong zatalahab. Beliau masuk ke dalam neraka yang apinya berkobar-kobar. Istrinya gimana? Hammalatal. Istrinya juga ikut ke neraka. Kenapa? Sebab waktu dia hidup tuh istri Abu Lahab hammalatal hatab, memawa kayu bakar. Bahasa kias, tukang memprovokasi. Nah, kayu bakar kan identik dengan api. Tukang mamanas batur, tukang ngompor-ngomporin. Kompak berarti, Pak. Tuh, jadi rumah tangga itu sudah banyak cerita, sudah lengkap dalam Al-Quran tentang suami istri. Ada yang suaminya surga, istrinya neraka. Siapa coba? Woi, mulu dan tiap tahun ngaji tiap minggu timuna ya. Nabi Lut alaihis, Nabi Lut suaminya surga, istrinya neraka. Ada yang istrinya ke surga, suaminya neraka. Siapa? Fir'aun dan Asia. Asia surga, Fir'aun ngerebek di dunia, ngerebek di Laut Merah, akhirat ngerebek di neraka. Sampai jeleknya Fir'aun, saking bangkawarah. Apa bangkawarah? Bahasa Jerman itu, Bu. Saking goblok-gobloknya Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Jangankan orang Islam, jangankan orang Yahudi, orang agama manapun di dunia ini kagak ada bapak atau ibu punya bayi laki-laki dikasih nama Fir'aun. Ada kagak? Wah, Fir'aun gagah loh, raja. Fir'aun hebat loh, kaya. Tapi nggak ada yang mau pakai nama Fir'aun. Kalau ada serem juga sih. Masuk SD di absen, Fir'aun hadir, astagfirullahaladzim. Allah. Ulangi, istrinya surga, suaminya neraka. Itulah Asia dan Fir'aun. Nah, ada yang kompak neraka semua. Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Ada yang kompak surga semua. Siapa? Nabi Ibrahim dan istrinya. Nabi Ibrahim surga, istrinya pun surga. Ulangi. Tuh. Lot dan istrinya, Lot surga, istrinya neraka. Asia dan Fir'aun, Asia surga, Fir'aunnya neraka. Abu Lahab dan istrinya, Abu Lahab neraka, istrinya neraka. Ibrahim dan istrinya, Ibrahim surga, istrinya surga. Saya mau tanya, ibu pengen kayak siapa? Pengen kayak Nabi Ibrahim. Sekali lagi, ibu rumah tangganya pengen kayak siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya surga, istrinya sur. Berarti ibu surga, suami ibu sur. Kayak Nabi Ibrahim dan istrinya. Sekali lagi, pengen kayak Nabi Ibrahim? Pengen. Doakan, Pak, mudah-mudahan diijabah. Sedangkan Nabi Ibrahim istrinya 2. Beliau pengen kayak Nabi Ibrahim. Siapa ya? Aduh, kalau ada makanan di meja, astagfirullahaladzim. Aduh, jangan ada 3 kursi di dapur kita. Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, meskipun Abu Lahab membangkang terhadap ajaran Nabi, bahkan memusuhi baginda Nabi, riwayat menyatakan sekarang Abu Lahab berada di alam barzah sedang merasakan azab kubur. Tapi setiap hari Senin azab kubur Abu Lahab diringankan. Abu Lahab diringankan dari azab kuburnya. Kenapa? Sebab dulu ketika Nabi Muhammad lahir, beliau merasa berbahagia menyambut kelahiran baginda Nabi. Apalagi kita orang Islam, di aorok geus dikenalkeun ka Kangjeng Nabi.
dalam bacaan solawat kita percaya dan laksanakan ajaran syariatnya, kita baca namanya melalui solawat, kita rayakan maulidnya tidak bosan-bosan tiap tahun. Mudah-mudahan be orang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, amin. Terus capek kagak? Lah wah doang mau capek. Yang kedua, kenapa sih Nabi begitu hebatnya sampai maulidan itu bukan cuma di Tangerang, Sabuanten, se-Indonesia maulidan. Cuma bukan saja di Indonesia, di luar negeri pun sama ada maulid. Orang Indonesia juga dapat dari Timur Tengah dulunya. Bahkan di Jakarta para habib-habib mau Rabiul Awal berlalu. Nah, Rabiul Akhir telah lewat, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, wah ya kene beten maulidan. Inilah mulianya Kangjeng Nabi urang Muhammad. Emang mulia, sangat mulia. Tuh, lihat moto di belakang, mantap jasa, dengan suri tauladan. Nabi itu tauladan. Apa tauladan? Contoh yang baik. Ya mudah-mudahan para putri kita jadi tauladan, amin. Kalau di Pekong mah nggak ada tauladan, ada juga toladan. Jatolol jaedan. Nauzubillahi min. Bahasa Al-Qur'annya tauladan itu uswatun hasanah. Kalau kita teliti Pak, Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, hanya 2 orang Rasul yang tercantum dalam Al-Quran, hanya 2 orang Rasul yang disebut uswatun hasanah oleh Allah. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam, laqad kana fi Ibrahim, dan seterusnya uswatun hasanah. Yang kedua, Nabi kita ayatnya semua sudah hafal. Bahkan gara-gara hafal ayat ini para qori'ah punya mobil mewah, punya rumah megah. Apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah berada pada diri baginda Rasulullah, yakni Muhammad bin Abdullah, uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Alhamdulillah di alam ku Gusti Allah. Tapi wahai para jamaah, Nabi mendapatkan pujian dari Allah berupa kata uswatun hasanah itu bukan dengan leha-leha, bukan dengan santai-santai, bukan dengan simsalabin abrag, gada brag, tapi dengan perjuangan, dengan keluh kesah, dengan menghadapi ujian dan rintangan. Kalau kita kaji ayat itu Pak, suratnya surat Al-Ahzab. Mayoritas surat Al-Ahzab itu didominasi ayat cerita tentang perang. Sebelum ayat itu Allah menceritakan tentang satu perang yang dialami oleh Rasulullah, pasukan muslimin melawan pasukan musyrikin, yakni perang Khandaq. Emang kumaha gitu? Nah, ide dari seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya ide. Bagaimana? Kita bikin parit aja sebagai pembatas agar supaya orang-orang musyrikin, agar supaya orang-orang kafir tidak mampu untuk masuk ke wilayah kita. Akhirnya ratusan bahkan ribuan sahabat masing-masing membuat pacul. Apa pacul? Cangkul, balencong, sekup. Nabi pun ikut Bu Pak, ikut nyangkul. Itulah pimpinan, turun ulah nyengcrek di luhur baik. Jadi pimpinan mah kudu turun ke handap. Eta Nabi emang siapa? Baginda Rasulullah itu Pak, ia pemimpin agama, ia pemimpin pemerintahan, ia pemimpin negara, presiden Nabi kala itu di Madinah, Pak Prabowo. Tapi tawadu baginda Rasul, tidak ada sekat dengan masyarakat, bersatu. Iya. Ringan sama dijingjing, berat sama dipikul,
rambate ratahayo. Suatu saat ketika sedang mencangkul membuat parit, terdengar oleh sahabat di perut Nabi kletrek kletrek kolotrak kolotrak. Kaget, ditanya Rasul, ya Rasul, dalam di perutmu ada suara. Suara apa itu? Suara batu. Jadi perut Nabi diganjel oleh 2 batu, diikat di pinggangnya sampai punggung untuk neken perut. Kenapa? Lapar, candahar-dahar. Oi, Nabi lapar. Pemimpin. Ulangi, pemimpin. Ulangi, pemimpin lapar. Kiwari ulah-ulah Bapak Presiden Prabowo, Lurah Haji Abdullah be lapar tanto. Subuh tekuat lapar. Ya Allah, ya Rasulullah. Bahkan cerita kemiskinan Rasulullah, kalau dia tidur, bangun tidur, ini di punggung ting jarepat uruk tapak pandan, sama pandan cek urang mah tikar dari daun korma. Itu presiden loh. Coba diurang ulah presiden, lurah Cangkodo be kasurna ge empuk kasurna. Itu kasur yang mati empuk, apalagi kasur yang hidupnya. Ngerti? Ya Allah, saking kasihan seorang sahabat yang namanya Jabir, pulang bergegas ke rumahnya, nanya sama istrinya, "Mama, ada makanan apa tidak? 3 porsi aja." "Nggak ada, Pak." "Emang kenapa?" "Kasihan baginda Rasulullah belum makan sejak sekian hari." Allahu Akbar. Kita potong kambing aja tuh guys ya, silakan motong kambing tuh Jabir. Kambing ya kecil lah. Ya Allah, di sop dimasak. Ya Allah, setelah selesai masak, nah berangkat lagi ke hondak Jabir. "Ya Rasul, ke rumah saya dulu ya." Nah gitu, makanlah saya dengan Rasul dengan sahabat seorang lagi, cuma 3 mangkok doang. Ya Allah, apa yang terjadi? Nabi manggil para sahabat, "Oi, urang dalahar kabehan tahun si Jabir." Waduh, cek Jabir, kumaha aing yang geus kieu ieu. Makanan cuma 3 porsi, seluruh yang kerja di Honda wabeh ndek dahar. Waduh. "Ya Rasul gimana?" "Udah jangan banyak omong, yuk kita berangkat ke rumah Jabir makan." Makanya seorang murid mah kudu nurut ka guru. Secara logika kan mual mahi, nggak bakalan muat 3 porsi ratusan sahabat. Tapi berhubung kata guru makan, udah resiko belakangan, pasrahkan ke Allah. Itulah murid terhadap guru. "Guru, ada apa?" Pak Imam nih pengen kaya, datang ke kiainya, ke gurunya. "Ada apa Imam?" "Saya pengen kebeli Pajero terbaru guru." Nah, baca ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Pak Imam, "Guru, atuh nu eta mah kabeh geus ararapal. Atuh geus teu aneh wiridan nu eta mah, nu sejen sampai tere." Boloon teh Pak Imam dah. Komplain berarti ke guru. Jangan komplain, kata guru, itu bacaannya udah, meskipun wiridan itu kan umum, tapi kan setrumnya dan doanya dari guru terhadap murid yang nurut itak tanun jadikan mati manjurnya doa. Ya Allah, amin ya robbal. Datang Nabi, Kanjeng Nabi nyekel dina mangkok, sahabat satu persatu ngambil, ternyata ratusan sahabat makan dengan kenyang. Ya Allah, ya Rasulullah, eta tedikeun beak-beak eta dina mangkok. Mukjizat baginda Rasulullah. Asana Pak Imam lamun boga mukjizat gitu, asana dagang sop asana. Modal 1 mangkok, pelanggan sampai ratusan pembeli. Teres sugih Pak Imam.
Tuh pelajaran yang kita ambil uswatun hasanah. Satu, Nabi hidup dalam keadaan sederhana. Geus pemimpin mah kudu sederhana. Coba pemimpin mana sekarang yang mobilnya sederhana, rumahnya sederhana? Ayo mana? Ayo. Oh, wow. Dari atasan sampai bawah. Justru nu mantak hayang jadi pemimpin ge, hayang wow. Betul? Ya Allah, ya Rasulullah, cek palur Abdullah lah dijual ku aing mobil jeung imah atuh ulah geus boga marah, syukuri bae. Yang kedua, toh yang namanya pemimpin kan geus meunang jatah dahar ti Ki Jabir tah. Cek urang mah atuh dahar be sorangan duaan jeung tuan rumah mentek naon, tapi dasar pemimpinna hebat, inget ka rakyatna, inget ka anak buah, embung seubeuh sorangan sementara rakyat kelaparan. Ipan cari cing bae atuh tepuk tangan atuh. Ah teu konek ieu anak buah Pak Imam ieu. Pemimpin yang sejati embung seubeuh sorangan sementara rakyatna kelaparan. Hasem geus. Pemimpin yang hebat embung sugih sorangan sementara rakyatna masih dalam di bawah garis kemiskinan. Tuh. Tah intisari maulid kadenge tajuk kiai yang boga imam bagus kiai atuh sarua ge hayang. Allahu Akbar. Uswatun hasanah. Akhirnya ketika orang parit selesai, orang musyrikin datang, ketika datang ke pinggir parit, datang ke pinggir Honda, Allah menurunkan angin puting beliung, ngeguyah nyerbu pasukan musyrikin, kabur kabeh. Kemenangan diraih oleh muslimin. Punya pemimpin yang hebat, yang mempunyai uswatun hasanah, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Kedua, 10 menit lagi. Lanjut. Ya Allah, ya Rasulullah. Abu Jahal. Ibu kenal Abu Jahal? Aku juga kagak. Jadi musuh Nabi teh loba Abu, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abul Aswad, dan abu-abu yang lain. Abu Gosok belum ada, Bu. Abu Jahal yang kuburannya di dekat Madinah, di dekat Mekah ya, dekat Mekah. Bau bangke, bau busuk sampai sekarang. Tempat buang kotoran. Itulah dikutuk oleh Allah. Abu Jahal benci banget terhadap baginda Rasulullah. Beberapa kali berusaha untuk membunuh Nabi, tipuan, sabotase, untuk menghancurkan Nabi agar supaya Nabi tidak ada di bumi Mekah. Cuma gagal lagi, gagal maning. Suatu saat Abu Jahal punya ide. Dia di dalam kamarnya bikin sumur yang dalam, dipalang-palang kayu rapuh, ditutup sama kardus lah kalau sekarang mah, ditutup lagi sama tanah pasir, percis seperti tanah biasa. Jebakan. Abu Jahal bilang sama pembantunya, tuh, Alek, maaf ada Alek. Iya Tuhan, berangkat kau ke rumah Muhammad. Ngapain? Bilangin sama Muhammad, aku lagi sakit, pengen ditengok oleh Muhammad gitu. Sama keponakan juga sama Nabi itu Abu Jahal. Datang si Alek kepada Nabi, Muhammad, iya, salam dari Abu Jahal. Kenapa? Dia lagi sakit, terus pengen ditengok sama kamu. Bu, Abu Jahal benci banget sama Nabi. Musuh sakit. Nah ibu, ada yang memusuhi ibu, benci banget sama ibu, terus dia sakit, pengen ditengok sama ibu. Ibu nengok apa kagak? Jujur, mau nengok? Kagak, dendam nyipelet. Ngedoain Bu,
ngedoain. Apa doanya? Mati sekalian. Itu orang dendam ya. Apa yang diperintah oleh Nabi? Berangkat Nabi ya. Begitu masuk ke ruangan tengah, ke ruangan depan, ke ruangan tengah, selangkah, Muhammad sini, aku sakit banget, cepat Muhammad sini. Satu langkah lagi kejebakan, langsung Jibril kirim pesan suara WA. Mad, stop, jangan kau langkahkan lagi kakimu, jebakan Mad. Mundur Nabi, mundur. Sini Mad, sini, kenapa mundur? Mundur Nabi terus. Lupa Abu Jahal di depan ranjangnya ada jebakan. Ngepungkang jeung Nabi, ngejar Nabi. Akhirnya mah bures, masuk senjata, makan. Setelah berada dalam sumur, apa yang diucapkan oleh Abu Jahal? Lontong, lontong. Oh, sengaja kue ini pengkolkeun. Tolong, tolong. Hai barudak, bawa tambang, bawa tambang. Berapa meter tambang yang dimasukkan ke dalam sumur, enggak nyampe-nyampe ke tangan Abu Jahal. Allah Akbar. Akhirnya tidak ada lagi yang akan bisa menyelamatkanku terkecuali Muhammad. Muhammad, tolong, Muhammad, tolong aku Muhammad. Kira-kira Pak Imam, lamun minta tolong tak model kos itu kok ibu kakak Pak Imam mau ditolongin apa kagak Pak? Sekalian diurugan kurang mah, dicor pakai jayamik sekalian. Ya Allah, dasar Nabi uswatun hasanah. Nabi ngulurkan tangannya ke dalam sumur, terjangkau nyampe ke tangan Abu Lahab. Nyahotin eta mah, nyaho leungeun Nabi nu manjangan, nu nyampe ke Abu Lahab, nyaho leungeun Abu Lahab nu manjangan ka luhur. Cek urang mahnya diangkat ka luhur, selamat Abu Jahal. Cek urang mah tuh tinggal percaya bae ka Kangjeng Nabi. Betul. Tinggal maca syahadat doang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Tapi dasar tolol Abu Jahal. Dasar tolol tuh Abu Lahab. Apa yang keluar dari mulut Abi Lahab? Mad, hebat banget sihirmu Mad. Belajar dari mana lo? Di mana guru sihirmu? Nganggap bisa ngangkat Abu Jahal dari bawah ke atas, dianggap sihir. Dasar goblok tuh Abu Jahal. Padahal sudah lihat mukjizat Nabi. Tuh Bu, dasar sudah disetempel, sudah ditutup pintu hatinya. Nggak percaya meskipun melihat segitu hebatnya akhlak Nabi, melihat mukanya yang sebegitu ganteng. Nah, orang Bukit Gading 15 abad jarak kita ke Nabi. Tanahnya jauh dari tanah Baraja ke Mekah Bu. Sampai jemaah haji harus naik pesawat Garuda yang kecepatan terbangnya 1000 km per jam. Coba lamun di Jakarta ke Mekah naik ojek online. Ngubrus ujian. Berarti kita mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Berarti uswatun hasanah Nabi yang kedua adalah orang pemaaf. Orang pemaaf. Biarkan orang lain punya salah kepada kita, maafkan iman teu hayang aing akur jeung nyana. 7 turunan aing mau ngomong-ngomong jeung budak eta. Embo 7 turunan. Nauzubillahi min. Terakhir ya, untuk ibu-ibu khususnya pengen ke surga Bu. Surga sebenarnya Pak gampang bagi ibu-ibu mah. Tiketnya cuma 4 kuncina. Hiji sholat 5 waktu. Yang kedua puas. Gampang kajin tinte sunah ge. Nu penting wajib. Kedua puasa Ramadan kajin tilok Senin Kemis tilok Rajab tilok Muludan ge puasana. Itu yang penting puasa Ramadan. Kalau bulan Ramadan kemarin terhalang karena menstruasi 10 hari atau 7 hari mumpung kiwari kodoan. Yang ketiga wahafidhot parjaha, jaga tubuh ibu, tutup dengan busana muslimah. Ya kerki meresep ya pakaian ahli surga ya Masya Allah. Lagi maulidan mah di rumah mah pagon Pak pakai kaos bola Pak. Angkanya di punggung angka 28, bolanya di depan ada 2. Allahu Akbar. Yang keempat kunci surga bagi ibu-ibu wa ato'at zaujaha, nurut kepada suami. Di mana suami perlu, istri harus online.
Oke. Oke. Kalau enggak nurut doraka, dosa. Suami yang mana? Nah ini nih. Tenang Bu, dibahas kabeh. Suami yang cukup nafkah kepada istri sesuai kelasnya. Ngerti? Iya mah jadi lelaki egois. Nusut kamu mama nggak nurut sama saya. Doraka mual ngambuan surga sia. Hei, pamajikan teu nurut ka salaki laju hukumna neraka ge. Lamun salakina cukup nafkah. Ari tilok mere duit mah teu katik nurut Bu. Betul, umpamanya nih Bu, Pak. Nah, sehari 100.000. Nah, hari ini ngasih. Nah, malam rogap-ragap layanan. Tuh, malam berikutnya siangnya nggak ngasih 100.000. Pas rogap-ragap tangkis kok ya Bu. Set. Kenapa mah? Cepet dulu dong. Aduh, Pak RT, Pak RW, nyangan duit di mana? Karagi, manggih gocap, mah cuma ada gocap mah sebelah aja gocap mah. Yalah, ya Rasul. Itulah aturan Islam mulia ibu-ibu sebenarnya. Layani suami. Ya Allah, kalau kita nggak ada halangan. Saya punya cerita lucu loh Bu. Dulu ada seorang pilot. Tahu pilot? Ya, supir pesawat terbang. Istrinya juga kerja lah. Namanya juga kerja capek ya. Sedangkan itu pilotnya pilot luar negeri. 2 pekan 2 minggu baru pulang ke Jakarta. Saking kangen sama istri. Pas datang ke Jakarta malam hari kan pengen indahoy. Apa itu? Itu guys pokoknya malah. Ya, berhubung ya suaminya itu pilot, istri ngerti bahasa pilot. Kata sang suami begini, pengumuman. Pesawat mau landing. Apakah landasan sudah siap? Istri ngerti. Kata istri, maaf saja Pak pilot, landasan belum siap. Capek barangkali ya. Jam 11 bangun lagi. Tidur, bangun lagi jam 11. Ngomong lagi suami. Pengumuman. Pesawat mau landing. Apakah landasan sudah siap? Istri menjawab, mohon maaf Pak pilot, landasan masih belum siap. Jam 4 mau subuh, istri bangun duluan. Kata istri, Pak pilot, kalau pesawat mau landing, landasan sudah siap. Dijawab sama suaminya, mohon maaf, pesawat sudah saya landingkan pada landasan yang lain. Ya Allah, gara-gara belum siap, waduh salah landas. Cuma yang saya bingung ini ngelandasnya di mana? Apa di Bencong Bitung? Kok Bencong Bitung? Terus terang, ya saya sering ceramah ke daerah Tenjo, Jasingasana kan pulang kan jalan Pemdas itu Tiga Raksa. Itu di gerbang tuh di Bojong tuh Cihideng. Kalau jam 1 loba bencong sih ada. Ih seksi itu ya, ya Allah. Kiri kemarin mengesau. Ya Allah saya pasang sen kiri tik tak. Wah geus bungaheun tah bencong. Pas deket giur bae kabur. Cek bencong, sialan loh. Kirain mau mampir. Oi aing kiai, woi. Udah kiai mah gratis doanya aja. Allah Akbar. Intinya kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi. Amin. Jangan bosan-bosan. Maulid tahun depan mau maulid lagi mau urunan lagi mau. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai maulid depan. Mudah-mudahan lebih meriah, lebih semarak, lebih hebat daripada maulid tahun ini. Amin ya rabbal. Yang kedua, saeutik mah mudah-mudahan niru uswatun hasan Rasulullah. 1, pemaaf. Yang kedua, kasihan pada orang-orang yang berada di bawah kita. Insya
Allah. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan. Sekian dan demikian. Terima kasih atas perhatian. Saya Haji Ahmad Sofa Arisuddin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang lain. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Cakep. Sulawesi dan Kalimantan. Cakep. Itulah nama-nama pulau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Kayaknya tetap semangat yang ibu-ibu ya. Bapak-bapak tepuk tangannya mana, Pak? Wah, udah pada. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian ceramah yang disampaikan oleh Ustadz kita, yang intinya adalah kita harus menteladani Rasulullah SAW dimanapun kita berada. Paling utama lagi adalah garis bawahi, kita harus menjadi orang-orang yang bisa pemaaf. Demikian Bapak Ibu sekalian ceramah yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita.